wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atinin mahabbataka wa ma'rifat. Pertama dengan kita pada syukur kita pangasa Abah askada sawasirah. Kita doakan Abah lewat manakib ini, semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karma barakahnya sama Allah sebagai wasilah rohani kita marifatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakah manakib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra putri Abah dan almarhumah ibu bapak kita, anak saudara kita yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barakah manakib, barakah mursyid, Allah memberikan kenikmatan, kebahagiaan pada almarhumah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakah manakib yang ketiga kita hadiahkan untuk ikhwan wal akhwat semuanya, mungkin pada hari ini sama Allah diji sakit, semoga Allah lekas mengembalikan kesehatan sedakalah dan kita beserta anak turun semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya Allah berlimpah melimpah. Yang punya masalah diselesaikan Allah, yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha usahanya lancar kayak berkah. Anak turun kita dijadikan sama Allah menjadi orang-orang yang soleh solehah, dan kita semua beserta anak turun dibisahkan bisa ibadah haji, umroh, Makkah Madinah, dan termasuk murid Abah yang selalu bahagia, di sini senang, di sana senang, dimanapun selalu senang dan bahagia. Dengan barakah manakib, barakah mursyid, Allah meridhoi kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir doa untuk saudara-saudara kita yang pada hari ini sama Allah belum ketemu jodoh. Semoga Allah mempertemukan jodoh yang terbaik menurut Allah, yang memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada wakil talqin Syekh Mursyid yang pada hari ini hadir, yaitu Kiai Haji Mahmud Johnson Al-Maghribi yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teh Susih milik kita, Teh Irsa, Umi Syahid sebagai fasilitator manakib online Zoom pada sore hari ini yang sangat berbahagia dan dimuliakan Allah karena cintanya kepada Guru Mursyid. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita ditakdirkan Allah dan terpilih, dan memang dikehendaki Allah bisa ikut manakib online. Alhamdulillah, tidak ada ucapan yang paling indah kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmatnya Allah dibisahkan. Yang kedua, salawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, mohon maaf ini wajah saya sekali bergerak-gerak di tol perjalanan pulang kampung. Mohon doa restunya juga, semoga perjalanan kami ini lancar selamat sampai tujuan. Amin Allahumma amin. Ikhwan wal akhwat, sedikit kami mau
bersama-sama belajar, khidmah ilmu bersama-sama. Semua ini lesan cuman dipinjam sama Abah. Guru kita memuliakan kita dengan dua zikir jahar, la ilaha illallah, dan zikir khafi. Ini sebetulnya kita diangkat sama guru mursyid sampai merasakan tujuan hidup kita, kemana arahnya hidup ini. Tiada lain, merujuk Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali ibadah. Ikhwan wal akhwat semuanya, orang beragama terutama Islam itu harus punya 3 persyaratan. Apa 3 persyaratan itu? Di mana 3 persyaratan itu 3 komponen yang wajib ada. Di antara satu dengan yang lain harus saling keterkaitan. Manakala 3 komponen itu tidak ada satu, pasti roboh. Apa itu? Orang beragama satu harus punya Islam. Harus Islam. Yang kedua harus punya iman. Yang ketiga ihsan. Kita sering mendengar, entah itu dalam mendengarkan pengajian umum, kajian majelis dengarkan, entah kiai, entah ustadz, ada Allah atas kenikmatan, di mana Allah memberikan kita bisa beraguri nikmat Islam dan iman. Cuman 2. Yang ihsannya tidak tersentuh. Kenapa? Karena seolah-olah dengan 2 kenikmatan bisa beragama. Tidak. Tapi kurang sempurna. Maka alhamdulillah bal akhwat yang sudah ketemu guru mursyid. Contoh, begitu juga kalau diartikan dalam ilmu tasawuf, Islam itu ibadah syariat. Sedangkan iman diartikan dengan ibadah thoriqoh atau hakikat. Sedangkan ihsan itu ibadah hakikat atau ma'rifat. Artinya seperti orang, Islam itu ibadah raga. Orang cantik itu bisa diartikan raga. Raganya ada. Orang cantik meskipun orangnya molek, tapi kalau tidak punya nyawa, apa artinya raga yang seksi itu? Itu mayit. Maka kita butuh apa supaya cantik dan kelihatan indah dipandang? Maka si cantik itu wajib dikambungkan dengan nyawa. Maka guru mursyid mengartikan ibadah nyawa. Orang itu bisa dikatakan manusia manakala raga harus ada nyawanya. Tapi ingat, kalau punya raga disambung dengan nyawa, tapi tanpa tahu tujuan hidupnya, maka itu seperti manusia gila. Makanya ada satu kaidah, al-majnunu kal hayawanan. Al-majnun kal hayawan. Orang gila itu seperti binatang. Kenapa? Orang punya mata bisa melihat, tapi tidak bisa paham apa yang dia lihat. Binatang kambing itu bisa melihat, tapi tidak paham apa yang dia lihat. Manusia punya telinga, tapi kalau dia tidak punya tujuan hidupnya, telinganya seperti telinganya kambing. Mendengarkan suara tapi tidak paham apa yang dia dengar. Makanya kadang ada kalimat, orang kalau cuman punya raga dan nyawa, ucapannya kadang tidak terkontrol dengan rasa. Maka kadang-kadang ada kalimat, ya mohon maaf, seperti yang viral yang kemarin-kemarin itu, ada seorang pejabat mengartikan dengan suara yang volumenya tinggi, disuruh menstandarkan ke bawah,
disamakan seperti gonggongan anjing. Ucapannya ini karena apa? Ini bukan kalimat kebetulan. Ya memang ucapan itu Allah menakdirkan sebagaimana karakter seseorang. Tapi kita tidak boleh menyalahkan, cuman kita bisa merenungkan. Jadi orang itu bisa mendengar, tapi kalau pendengarannya cuman tanpa ada tujuan, maka pendengar tak ubahnya seperti binatang. Mendengar tapi tidak paham apa yang didengar. Berbicara, tidak dipikirkan apakah nanti didampak apa tidak. Berbicara bisa, tapi tidak paham apa tujuan pembicaraannya ini, memberikan kemanfaatan atau mudaratan. Nah ini kalau orang cuman mengedepankan raga dan nyawa, apa cukup? Tidak. Tentunya harus ada ibadah, rasa, harus ada rasa. Makanya bahasa ihsan. Orang minum kopi, orang beli kopi, kata kita tadi barusan di rest area. Berarti ada yang kan Anda heran, tapi jahe tadi ada kopi sama jahe campur. Tapi kalau ada jahe di dalam gelas, ketika kita butuh tidak kita minum, apa kita bisa merasakan nikmatnya jahe dan kopi? Tidak. Maka ibadah raga itu syariat sebagaimana sholat itu ibadah raga, ada rukuk sujud. Puasa Ramadan ibadah raga, tidak minum, tidak makan, tidak jima yang terikat nikah di siang hari. Zakat fitrah, zakat mal itu ibadah raga. Haji, tawaf, sa'i, tahalul, wukuf, lebar jumroh, ibadah raga. Ini apa cukup? Tidak. Harus disambungkan dengan apa? Ada nyawanya. Kenapa orang bisa ibadah maksimal? Karena punya modal. Dia bisa ibadah. Allah memanggil orang itu karena punya iman, punya mata, sudah bisa melihat, punya telinga, bisa mendengar, punya mulut, bisa berbicara. Maka di situ Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata wa atuz zakah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Dipanggil sama Allah, orang yang pasti mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, namanya syariat. Terus mau kemana tujuannya sholat? Maka tentunya menuju sholat itu bagian ritual, bukan tujuan. Tujuannya di mana? Di ihsan, satu titik. Maka pengertian ihsan itu beribadah kalian kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Jika tidak bisa melihat Allah, yakinlah dilihat Allah. Nah ini kalau kita tidak punya alat satu titik, gimana bisa melihat Allah? Selama ini kan mereka-reka. Makanya bersyukur ikhwan wal akhwat yang sudah ketemu guru mursyid, dikasih alat, yaitu zikir khafi. Nah dengan zikir khafi itu loh, yang menghantarkan sholat kita bisa wusul kepada Allah. Dengan satu titik zikir khafi itu menghantarkan puasa kita bisa wusul kepada Allah. Dengan zikir khafi itu bisa mengantarkan zakat kita bisa kepada Allah, haji kita kepada Allah. Akhirnya apa? Timbul nikmat. Orang kalau sudah punya satu titik nikmatnya ibadah tadi, satu titik zikir khafi, maka orang itu bisa merasakan nikmatnya sholat. Nah nikmatnya sholat diaplikasikan apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wal. Sesungguhnya sholat itu mencegah perkara keji dan mungkar. Ini agak gelap ini. Posisinya hujan. Mohon maaf. Kita sambung. Terus orang yang benar sholatnya, maka dia akan mencegah perkara keji dan kemungkaran. Orang yang sudah punya satu titik dalam hatinya, maka dia akan merasakan nikmatnya puasa bersama Allah. Orang yang punya satu titik di hatinya zikir khafi, dia akan merasakan nikmatnya zakat, merasakan haji, dan lain sebagainya. Maka yang terjadi adalah orang yang sudah tiga komponen, punya raga, dikawinkan dengan nyawa, kemana tujuannya? Mencari rasa. Rasa dicari kekhusyuan, bukan kita menciptakan, tapi khusyuk itu hasil orang yang riyadhah dengan amal ibadahnya sholat, dengan satu titik di situ Allah menghasil mu'minun alladzina fi sholatin khashi'un. Beruntung khusyuk bukan kita, Allah.
Selama ini orang banyak mencetak, padahal khusyuk itu bukan di otak. Sebatas ilmu khusyuk belum tentu khusyuk. Zikir khafi. Dari yang zikir khafi itu loh yang akan menghasilkan khusyuk. Karena khusyuk itu dari Allah, Allah memberikan karunia-Nya. Dan khusyuk bukan dicari dalam sholat, tapi di luar sholat pun harus khusyuk apa? Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat jujur, hakikat itu yang punya kesabaran, yang punya kedermawan, rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan wal ahad semuanya, bersyukur kita sudah dipertemukan sama guru yang membimbing roh untuk mencapai tujuan. Ketika sholat mencapai khusyuk, ketika puasa mendapatkan pahalanya puasa bersama Allah, ibadah haji tidak sampai mardut mabrur. Tentunya orang yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Surganya di mana? Kita selalu ingat Allah adalah surga. Ayo saudara kita yang belum punya ihsan, bawa ke guru mursyid atau wakil talqinnya. Kurang lebihnya maaf, ini perjalanan pulang kampusnya, ikhwan semuanya. Berkah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ila yang tamaksudi wa ridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang saya hormati Bapak Kiai Nur Fahim yang tadi barusan selesai menyampaikan khidmat ilmiah, juga para kiai yang lain, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, juga para host ya, ikhwan wal akhwat, petugas manakib, juga yang hadir pada sore hari ini dari dimanapun Anda berada, semoga Allah berkahi semuanya selamanya, segalanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sini jam 17 lewat 12 menit sudah naik semua ke atas untuk berjamaah dengan pengesabah. Jadi mungkin tidak lama saya menyampaikan khidmat ilmiah. Saya ingin mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman dengan mengutus seorang rasul dari golongan mereka sendiri, dari golongan manusia yang mengajarkan, membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kitab dan hikmah. Walaupun sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi dalam firman Allah ini 3 tugas Rasul, yaitu membacakan ayat-ayat Allah, kemudian membersihkan jiwa, kemudian mengajarkan kitab dan hikmah, gitu ya. Satu yang kita garis bawahi adalah tugas Rasul juga membersihkan jiwa, gitu ya. Jadi kalau kita ambil dari ajaran rukun agama Islam, bukan rukun Islam, kalau rukun Islam 5, kalau rukun agama Islam 3, yaitu iman, Islam, ihsan. Nah, kalau kita ambil itu semuanya 3 itu sama. Yang tadi 3 nabi diutus untuk mengajarkan tadi 3 itu, dengan 3 itu tadi rukun agama Islam. Iman, yaitu mengajarkan tentang, membacakan tentang ayat-ayat Allah, itu ilmunya iman. Kemudian membacakan ayat Allah, ilmunya iman. Mengajarkan kitab dan hikmah, itu adalah ilmunya Islam, fikih. Kemudian membersihkan jiwa, itu ilmu tasawuf, ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Nah, kalau kita mempelajari itu satu demi satu, ya, mempelajari kita iman kepada Allah, bagian-bagiannya, kemudian kita mempelajari fikih terkait ibadah dan cabang-cabangnya,
kemudian kita belajar tasawuf, ilmu tasawuf. Kalau kita belajar satu persatu dengan mengandalkan kekuatan panca indera kita, itu membutuhkan waktu yang lama sekali. Itu pun kita belum tentu, tergantung juga dengan kecerdasan kita. Tapi kita dengan kita mengikuti guru mursyid, itulah jalan tercepat, termudah, terutama. Kenapa? Karena tanpa kita melalui proses belajar panjang, kita bisa mencontoh guru mursyid kita. Kita bisa mencontoh pengusaha Abah. Bagaimana Abah meyakini tentang iman kepada Allah, keyakinan tentang malaikat dan seterusnya. Bagaimana Abah mempraktekkan fikih, ya, aturan fikih dalam ibadah kepada Allah, kita tinggal lihat saja. Juga bagaimana Allah bagaimana pengusaha Abah mujahadah membersihkan jiwa, kita tinggal lihat dan kita dengar. Jadi inilah jalan tercepat, termudah, terutama. Kita tinggal lihat pengusaha Abah, kita tinggal dengar pengusaha Abah, lalu kita ikuti. Nah, jadi itu ya, role model kita adalah guru mursyid kita. Kita belajar menempuh jalan tercepat, termudah, terutama, gitu ya. Jadi dengan kita mengikuti pengusaha Abah, dengan belajar kepada pengusaha Abah, maka kita cepat, gitu ya. Makanya Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya itu meskipun dia baru bergabung, tapi cepat sekali kalau dia serius, ya. Kalau dia benar-benar mendengarkan, melihat, kemudian mengikuti apa yang diajarkan pengusaha Abah, cepat sekali dia ininya, ya. Makomnya naik, gitu ya. Dia juga cepat sekali menguasai ilmu-ilmu fikih, karena memang pengusaha Abah bisa dilihat bagaimana Abah sholat, bagaimana Abah saum, puasa, bagaimana Abah mengerjakan haji, umroh, itu semua bisa dilihat. Nah itu kita alhamdulillah. Jadi kita termasuk orang yang beruntung karena kita bertemu dengan mursyid. Tidak semua orang bisa bertemu dengan mursyid dan tidak semua orang bisa mengikuti mursyid. Kita sudah punya guru mursyid, guru agung kita semua. Sekarang ada di Sinarasa, ya. Saat ini besok kita akan menakib pusat di Sinarasa. Saat ini pun manusia sudah datang berduyun-duyun, ya, ke Jembaran Rahmaniyah, untuk bertemu, untuk mengharapkan, untuk mendapatkan berkah dari mursyid kita. Nah itulah kita punya guru dan harus kita syukuri, patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu guru mursyid, guru yang akan membimbing kita, tidak hanya jasad kita tapi ruh kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.